Industri pertahanan global telah lama menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia. Dalam setiap konflik, baik yang bersifat regional maupun internasional, kebutuhan akan peralatan militer terus meningkat, yang kemudian menciptakan pasar yang sangat menguntungkan bagi beberapa negara produsen senjata. Menurut data dari SIPRI, pada tahun 2022, total pengeluaran global mencapai angka yang fantastis, yaitu 2,24 triliun dolar Amerika. Ini merupakan angka tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah dan menunjukkan peningkatan sebesar 3,7% dibanding tahun 2021. Angka ini mencerminkan bagaimana negara-negara di dunia terus memprioritaskan belanja militer mereka, kendati pun tengah menghadapi tantangan ekonomi global seperti inflasi dan krisis pasokan energi. Perdagangan senjata bukanlah fenomena baru. Sejak Perang Dunia II, perdagangan senjata telah menjadi bagian integral dari hubungan internasional. Senjata tidak hanya digunakan untuk membela kedaulatan negara, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat pengaruh politik serta mengamankan kepentingan ekonomi. Saat ini, perdagangan senjata melibatkan lebih dari 150 negara di seluruh dunia, dengan jutaan unit senjata berpindah tangan setiap tahunnya. Di antara negara-negara dengan pengeluaran militer terbesar, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama. Negara ini menghabiskan lebih dari 877 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Jumlah ini setara dengan 39% dari total pengeluaran militer global, sehingga menjadikan Amerika Serikat sebagai pemain dominan dalam industri pertahanan dunia. Kemudian Cina berada di posisi yang kedua dengan 292 miliar dolar AS, diikuti oleh Rusia dengan 86,4 miliar dolar AS, India dengan 81,4 miliar dolar AS, dan Arab Saudi dengan 75 miliar dolar Amerika Serikat. Kelima negara ini secara kolektif menyumbang 62% dari seluruh pengeluaran militer global, menunjukkan dominasi negara-negara besar dalam membentuk lanskap industri pertahanan. Tetapi, pengeluaran besar ini bukan hanya tentang membangun pertahanan. Sebagian besar anggaran ini juga dialokasikan untuk memproduksi dan mengekspor senjata, menciptakan perdagangan senjata internasional yang bernilai miliaran dolar setiap tahunnya. Dalam pasar ini, terdapat 5 negara yang menjadi eksportir senjata terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Jerman, dan Cina. Bersama-sama, mereka menyumbang 76% dari total ekspor senjata global selama periode 2018 hingga 2022. Dominasi ini memperlihatkan bagaimana beberapa negara memiliki kendali yang signifikan atas distribusi senjata dan teknologi militer ke seluruh dunia. Amerika Serikat sebagai pemimpin pasar senjata global menyumbang 40% dari total ekspor senjata dunia pada periode tersebut. Data SIPRI menunjukkan bahwa ekspor senjata Amerika Serikat terus meningkat, naik sebesar 14% antara tahun 2013 hingga 2017 dan 2018 hingga 2022. Salah satu pendorong utama peningkatan ini adalah strategi geopolitik Amerika Serikat yang memanfaatkan ekspor senjata sebagai alat untuk memperkuat aliansi militernya dan mempertahankan pengaruh di berbagai wilayah konflik. Sebagai eksportir senjata terbesar di dunia, Amerika Serikat telah memanfaatkan industri pertahanannya untuk memperkuat posisi globalnya. Pada tahun 2022, nilai ekspor senjata Amerika Serikat mencapai 51,9 miliar dolar Amerika, mewakili sekitar 3,2% dari total ekspor negara tersebut. Angka ini bukan hanya mencerminkan kapasitas industri pertahanan Amerika Serikat yang besar, tetapi juga menunjukkan peran sentral yang dimainkan senjata dalam hubungan diplomatik dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Industri pertahanan Amerika Serikat terdiri dari perusahaan-perusahaan raksasa seperti Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, dan General Dynamics.
Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya memproduksi berbagai jenis senjata canggih, mulai dari pesawat tempur hingga sistem rudal, tetapi juga terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan militer modern. Dalam konteks ini, ekspor senjata bukan sekedar bisnis, tetapi juga sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara mitra. Ekspor senjata Amerika Serikat seringkali diarahkan kepada sekutu strategis di kawasan yang tidak stabil, seperti Timur Tengah dan Eropa Timur. Contohnya, Arab Saudi adalah salah satu contoh pembeli utama senjata dari Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, negara ini menerima berbagai jenis senjata canggih, termasuk pesawat tempur dan sistem pertahanan udara. Di sisi lain, Ukraina yang tengah berjuang melawan invasi Rusia juga menjadi penerima utama bantuan militer Amerika Serikat. Sejak invasi Rusia pada Februari tahun 2022, pemerintah Amerika Serikat telah mengalokasikan bantuan militer ke Ukraina senilai lebih dari 113 miliar dolar Amerika Serikat dalam berbagai bentuk, termasuk senjata, amunisi, pelatihan, serta dukungan logistik. Namun demikian, sebagian besar bantuan ini sebenarnya adalah pinjaman yang harus dilunasi di kemudian hari. Tentu saja, dominasi Amerika Serikat dalam perdagangan senjata tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak mengkritik bahwa kebijakan ekspor senjata Amerika Serikat dianggap memperburuk konflik di berbagai belahan dunia. Misalnya, ekspor senjata Amerika Serikat ke Arab Saudi telah menjadi sorotan tajam karena peran negara tersebut dalam perang di Yaman. Perang Yaman telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah dengan jutaan orang terlantar dan ribuan korban jiwa. Konflik ini menyebabkan lebih dari 377.000 kematian menurut laporan program pembangunan PBB tahun 2021, dengan mayoritas korban adalah warga sipil yang tewas akibat serangan udara yang didukung oleh teknologi militer AS. Penjualan senjata Amerika Serikat ke Arab Saudi merupakan salah satu contoh bagaimana perdagangan senjata dapat memengaruhi konflik global. Meskipun ada tekanan internasional untuk menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi, Amerika Serikat tetap melanjutkan kontrak senjata besar-besaran dengan negara tersebut. Ekspor senjata Amerika Serikat ke Israel juga menjadi isu yang diperdebatkan. Dalam konflik Israel-Palestina, senjata buatan Amerika Serikat seringkali digunakan dalam operasi militer yang menimbulkan kerugian besar di pihak sipil. Hal ini memicu kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang menilai bahwa Amerika Serikat secara tidak langsung telah mendukung pelanggaran hak asasi manusia melalui perdagangan senjatanya. Di sisi lain, para pendukung ekspor senjata Amerika Serikat berpendapat bahwa kebijakan ini adalah alat yang sah untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas global. Misalnya, pengiriman senjata ke Ukraina dianggap sebagai langkah penting untuk melawan agresi Rusia dan mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan. Namun, bahkan dalam kasus ini, kritik tetaplah muncul. Sebab bantuan militer Amerika Serikat terhadap Ukraina sebagian besar diberikan dalam bentuk utang, yang pada akhirnya memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar bagi pihak Amerika Serikat. Bantuan militer Amerika Serikat, meskipun seringkali diklaim sebagai tindakan yang terpuji, sebenarnya membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara tersebut. Dalam banyak kasus, bantuan ini diberikan dalam bentuk utang, di mana negara-negara yang menerima bantuan militer harus membayar kembali utang mereka dengan bunga, sehingga menciptakan arus pendapatan bagi kas negara. Selain itu, sebagian besar bantuan ini harus digunakan untuk membeli senjata dan peralatan dari perusahaan-perusahaan Amerika. Selain itu, sebagian besar bantuan ini harus digunakan untuk membeli senjata dan peralatan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang dengan demikian menciptakan siklus ekonomi yang sangat menguntungkan bagi industri pertahanan Amerika Serikat. Dengan begitu, pemerintah Amerika Serikat tidak hanya mendapatkan keuntungan dari bunga utang, tetapi juga membantu mendukung industri dalam negeri melalui pesanan senjata dalam jumlah yang sangat besar.
Ini berarti bahwa setiap bantuan senjata yang dikirimkan ke luar negeri sejatinya adalah dorongan besar bagi ekonomi Amerika Serikat, terutama pada sektor pertahanannya. Misalnya, dalam kasus Ukraina, sebagian besar bantuan senjata yang diberikan Amerika Serikat berasal dari kontrak dengan perusahaan-perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin dan Raytheon. Ini tidak hanya mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pajak pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, model ini memungkinkan Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasi industrinya sekaligus memperluas pengaruh politiknya di panggung dunia. Dengan memberikan bantuan senjata kepada sekutunya, Amerika Serikat memperkuat pengaruh politik dan militernya di kawasan-kawasan yang strategis. Kebijakan ini memastikan bahwa negara-negara penerima bantuan tetap berada dalam orbit pengaruh AS, sehingga mendukung kepentingan geopolitik jangka panjang. Dan jahatnya, bantuan militer dalam bentuk hutang ini seringkali menjadi beban berat bagi negara-negara penerima, terutama bagi negara-negara dengan ekonomi yang rapuh. Ukraina misalnya menghadapi tantangan ekonomi yang sangat besar di tengah konflik yang berkepanjangan. Ketergantungan pada bantuan militer Amerika Serikat telah menciptakan situasi di mana Ukraina harus mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk membayar kembali pinjaman senjata, bahkan setelah konflik itu berakhir. Selain itu, ada risiko bahwa negara penerima bantuan semacam ini akan kehilangan sebagian kedaulatannya. Dengan hutang yang besar kepada Amerika Serikat, negara-negara tersebut dapat dipaksa untuk mengikuti kebijakan luar negeri yang sejalan dengan kepentingan Amerika dan menjadikan mereka lebih tergantung secara geopolitik. Industri senjata Amerika Serikat terus tumbuh dengan subur karena adanya konflik-konflik yang terus terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam banyak kasus, konflik-konflik ini justru tampak seperti dipelihara untuk menjaga agar permintaan terhadap senjata tetaplah tinggi. Dengan menguasai pangsa pasar terbesar dalam perdagangan senjata, Amerika Serikat memiliki insentif ekonomi untuk mempertahankan industri ini tetap berjalan. Seperti yang dikatakan banyak pengamat bahwa perang telah menjadi bisnis besar bagi Amerika Serikat. Industri pertahanan Amerika Serikat mempekerjakan lebih dari 2,1 juta pekerja langsung dan tidak langsung, dan menjadikannya sebagai salah satu sektor terbesar dalam perekonomian. Dengan anggaran militer yang mencapai 858 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023, Amerika Serikat tidak hanya memimpin dalam perdagangan senjata global, tetapi juga menjadikan sektor ini sebagai pilar utama perekonomiannya. Menurut laporan tahunan Defense News Top 100, perusahaan-perusahaan pertahanan Amerika Serikat terus mendominasi daftar produsen senjata terbesar di dunia. Pada tahun 2022, 5 perusahaan terbesar Amerika Serikat, yaitu Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman, dan General Dynamics mencatatkan pendapatan gabungan lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat dari sektor pertahanan saja. Angka ini setara dengan PDB beberapa negara berkembang yang menunjukkan betapa besar kontribusi ekonomi yang diberikan oleh sektor ini. Lockheed Martin sebagai perusahaan pertahanan terbesar di dunia menghasilkan pendapatan senilai 66 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022, yang sebagian besar didapat dari kontrak pemerintah untuk memproduksi jet tempur F-35 dan sistem rudal. Kemudian, Raytheon Technologies yang terkenal dengan sistem pertahanan udara Patriot mencatatkan pendapatan sebesar 67 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun yang sama. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mendapatkan manfaat dari konflik yang sedang berlangsung, tetapi juga dari ketegangan geopolitik yang terus-menerus memacu permintaan akan senjata. Itulah mengapa kritikus berpendapat bahwa skala besar industri pertahanan Amerika Serikat secara tidak langsung menciptakan insentif untuk memelihara konflik. Dengan kata lain, perang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat dan sekutunya.
bantuan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara seperti Ukraina seringkali dikemas sebagai upaya untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas. Namun kenyataannya, bantuan tersebut membawa keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi pihak Amerika Serikat. Misalnya, program pembiayaan militer asing atau FMF yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memungkinkan negara-negara sekutu untuk membeli senjata dari Amerika Serikat dengan dana pinjaman, di mana dalam skema ini, negara-negara penerima seringkali terikat pada kontrak jangka panjang yang mewajibkan mereka untuk membeli peralatan dari perusahaan Amerika Serikat. Dan ini pada akhirnya menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik, sekaligus memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi pihak Amerika Serikat.